Bab 3790. Merebut bunga bintang fajar. Ekspresi Bobby Liu dan yang lainnya berubah drastis. Mereka tidak menyangka Kelvin Peng akan begitu licik. Segera setelah itu, mereka tiba-tiba merasakan seluruh tubuh mereka menjadi lemas. Reiki di tubuh mereka terus stagnan, dan beberapa dari mereka bahkan tiba-tiba setengah berlutut di tanah. Ups, kapan kita diracuni? Ini jebakan dari klan iblis. Segel transmisi aku tidak bisa digunakan lagi, aku bahkan tidak bisa pergi. Kakak seperguruan Song, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kedua adik seperguruan dari Kailin Song juga merasa hampir tidak bisa bernapas, dan mereka langsung panik. Kailin Song juga tercengang. Dia tidak menyangka masalahnya akan berubah hingga seperti ini, dan sepertinya dia juga diracuni. Pada saat ini, dia juga sangat menyesal. Jika dia tahu lebih dulu bahwa situasinya akan menjadi seperti ini, dia seharusnya mendengarkan instruksi Master Guru Qin, dan meninggalkan tempat ini lebih awal. Bergegas bersama dan bunuh mereka. Wajah Kelvin Peng penuh dengan kegembiraan. Setelah berakting begitu lama, akhirnya tiba saatnya untuk menuai hasilnya. Shush. Dengan senyum bahagia di wajahnya, dia melonjak untuk meraih bunga bintang fajar. Dia berpikir untuk menyimpannya terlebih dahulu, dan kemudian barulah tiba saatnya pembantaian. Dengan hanya beberapa harta, dia menukar lebih sebagian besar pendapatan dari 30-an orang selama beberapa hari ini. Ini adalah keuntungan besar baginya untuk mencapai 5 besar di peringkat, dan bahkan mungkin bisa mendapatkan hadiah legendaris itu. Namun, tepat ketika Kelvin Peng berpuas diri, sebuah sosok khayal pertama diam-diam terbang ke hutan, dan kemudian muncul. Dengan kecepatan yang sangat cepat, dia meraih bunga bintang fajar ke tangannya sebelum Kelvin Peng. Senyum di wajah Kelvin Peng langsung membeku. Tidak. Melihat Eric Qin berubah menjadi sebuah aliran cahaya dan berlari kencang ke kejauhan, mata Kelvin Peng langsung melebar. Ini adalah barang yang sangat ingin dia inginkan, dan telah dia persiapkan dengan sangat cermat, tetapi sekarang malah diambil pergi oleh seorang pria yang datang entah dari mana. Dan dari mana orang ini berasal, siapa itu? Berhenti! Teriak Kelvin Peng, yang kemudian segera mengejar ke arah Eric Qin. Pada saat ini juga, Eric Qin melambaikan tangannya, dan kemudian kabut putih menyebar ke sekeliling seperti asap. Setiap kultivator yang merasakan kabut ini tiba-tiba merasa bahwa perasaan stagnan dan asam di tubuh mereka menghilang dalam sesaat. Ini belum selesai. Segera setelah itu, mereka mendengar sebuah suara samar di udara. Teman seiman Su, aku harus merepotkanmu tentang masalah ini. Jangan khawatir, Kak Peng, karena aku telah menerima keuntungan darimu. Tentu saja aku harus merencanakan dengan hati-hati. Hasil kerja yang didapatkan dengan susah payah oleh para pelatih tanpa partai yang bodoh ini, akan aku berikan semuanya ke tanganmu. Kemudian, serangkaian tawa puas terdengar. Bam! Mendengar dua suara yang familiar ini, Bobby Liu mereka, yang baru saja memulihkan kultivasi, langsung terkejut dan juga marah. Kedua suara ini begitu akrab bagi mereka sehingga mereka dapat mengetahui pemiliknya tanpa harus berpikir. Kedua suara itu adalah suara milik Gary Su dan Kelvin Peng. Jangan-jangan semua yang mereka alami sekarang adalah yang direncanakan oleh Gary Su dan Kelvin Peng bersama. Tapi masih ada orang yang ragu-ragu, karena akting Gary Su sebelumnya sangat bagus sehingga sulit bagi mereka untuk benar-benar yakin hanya dengan dua suara ini. Tapi selanjutnya, pemimpin Su, orang-orang ini sudah menyadarinya, mari kita bertindak juga. Saat semua orang masih belum yakin,
Seorang kultivator dari lembah awan entah telah mengalami rangsangan seperti apa. Dia berteriak keras dan menghunus pedang spiritualnya, lalu bergegas menuju para kultivator bersama kelompok iblis. Kali ini, Bobby Liu mereka menjadi gila. Semua dari mereka sangatlah marah, dan bahkan kemelekatan jiwa pun hampir meledak. Sebelumnya, ketika Erikin mengisyaratkan bahwa ada yang aneh dengan Gerisu, dan mengatakan bahwa mereka mungkin tertipu, orang-orang ini tidak menganggapnya serius. Tapi setelah dipikirkan kembali sekarang, mereka benar-benar merasa sangat malu. Gerisu, kamu bajingan. Ternyata kamu benar-benar mengkhianati kami. Beraninya kamu berkolusi dengan klan iblis dan mengkhianati kami. Tunggulah kamu, selama aku bisa melarikan diri, aku harus membuatmu tidak punya pijakan di daratan Jeushu. Semua orang marah, dan sambil berjuang untuk melawan klan iblis yang bergegas datang, mereka berteriak keras. Kenapa bisa seperti itu? Gerisu, yang berdiri ke kejauhan dan berpura-pura ditangkap oleh klan iblis, juga sepenuhnya terpana. Bagaimana situasinya bisa menjadi seperti ini? Dia telah merencanakannya dengan baik, tapi apa yang salah? Pertama, sebuah sosok muncul secara tiba-tiba dan merebut semua bunga bintang fajar yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah. Kemudian, rahasia identitasnya juga diungkap oleh orang ini. Dibandingkan dengan energi bintang fajar, masalah ini bahkan lebih membuatnya ketakutan. Bagaimana orang yang baru saja terbang melewatinya itu bisa mengetahui latar belakangnya? Dan mengapa bawahan itu begitu bisa segitu bodoh sehingga terungkap dengan begitu mudah? Tapi sekarang menghadapi kelompok kultivator yang marah, sudah terlambat baginya untuk menjelaskan apapun. Bunuh saja mereka semua. Sekarang masalahnya sudah sampai titik seperti ini. Tatapan Gerisu juga mendalam. Dia pun langsung menyerah untuk berakting lagi, dan langsung menghunus pedang abadi untuk bergabung ke medan perang. Lari, kita bukan lawan dari kelompok-kelompok iblis ini. Semuanya, bahkan bunuh satu saja sudah merupakan keuntungan bagi kita. Atau benar-benar tidak punya cara lain, hancurkan segel saja. Singkatnya, selamatkan nyawa kita sendiri, dan tidak boleh membiarkan bajingan ini berhasil. Bobby Liu mereka sama sekali bukan lawan kelompok iblis ini, jadi sekarang mereka hanya bisa bertarung sambil melarikan diri. Tiba-tiba, entah siapa orang itu, melemparkan sebuah piringan formasi yang bersinar cahaya ke depan kerumunan. Barang ini memiliki level yang sangat tinggi, dan setelah meledak di depan, langsung memancarkan cahaya Reiki yang penuh di langit, membuat kelompok iblis yang menghalangi jalan hanya bisa mundur karena ledakan. Melihat ada celah, para kultivator langsung bergegas keluar seperti banjir yang menghancurkan tanggul. Semuanya, kejar. Pihak Gerisu langsung mengejar tanpa henti. Mengambil kesempatan dari kekacauan, Kailin Song juga terbang ke hutan bersama dua adik seperguruannya. Bajingan, serahkan bunga bintang fajarku. Gedebum. Erikin terbang di depan, sementara Kelvin Peng meraung marah sambil melontarkan berbagai ilmu sihir. Tetapi, setelah Erikin menggunakan beberapa teknik tubuh, semua ilmu sihir ini langsung hanya mengenai udara. Bunga bintang fajarmu, bukan, ini sudah menjadi milikku sekarang. Tidak lama setelah terbang, Erikin berbalik dan memberi isyarat dengan senyum tipis. Selama ini, dia juga telah memurnikan semua energi bintang fajar. Jangan. Mata Kelvin Peng langsung memerah. Di hutan kabut pagi, jika seorang kultivator merasa terancam nyawanya, dia bisa menghancurkan segel untuk pergi. Dengan cara ini,
Kelvin Peng mereka juga hanya bisa mendapatkan setengah dari energi bintang fajar. Dan alasan mereka membuat jebakan untuk memeras aura para kultivator selangkah demi selangkah, juga untuk ini. Alhasil, sekarang Erikin telah memurnikan energi bintang fajar sekaligus, jadi bahkan jika dia menghancurkan segel untuk melarikan diri setelah itu, aura yang tersisa hanya setengah dari yang sebelumnya. Aku harus membunuhmu. Kelvin Peng hampir menjadi gila karena kemarahan. Dia entah telah mengerahkan ilmu sihir apa, membuat kecepatannya semakin cepat. Orang ini memang layak menjadi keluarga kerajaan klan iblis, dia punya kemampuan. Erikin juga berpikir diam-diam di dalam hatinya. Namun, ketika keduanya terbang dengan kecepatan tinggi, shush. Mereka merasakan kabur di mata mereka ketika melihat ke bawah, karena ada sesosok yang menempel dekat dengan tanah, dan terbang secara diagonal ke depan dengan kecepatan lebih cepat dari mereka berdua, dan menghilang dalam sekejap mata. Kelvin Peng tertegun, jelas sedikit terkejut. Dalam pengepungannya, munculnya Erikin, pria misterius ini, sudah membuatnya sangat marah. Namun ternyata masih ada orang yang memiliki kecepatan mengerikan seperti itu. Ternyata adalah paman guru dari Hari Song itu. Seketika menangkap penampilan sosok ini, Erikin sedikit mengernyit, sangat terkejut. Bersambung.